Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Weni Andani. Saya dari Kapus Sultan Abdul Rahmat. Saya mohon maaf mengganggu Bapak. Izinkan saya mewawancarai. Saya izinkan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak mengenai penting toleransi antara umat beragama Islam. Perkenalkan, nama Bapak. Nama saya Muhammad Parkusnadi atau lebih dikenal dengan nama Pak Yus. Oke, saya ingin bertanya ke Bapak, apa arti agama menurut Bapak dari pandangan agama Islam? Kalau menurut saya, artinya agama dalam agama Islam itu ya secara tidak langsung adalah pedoman untuk manusia yang hidup. Semua manusia yang hidup di dunia ini saya rasa punya pegangan agama ataupun sifatnya kepercayaan yang dianut masing-masing. Tapi di agama Islam, agama itu bukan hal yang dianggap sepele, tapi sangat penting. Karena itu adalah pedoman untuk kita hidup. Saya rasa ya lebih kurangnya begitulah. Bagaimana pandangan Bapak dengan agama lain yang ada di Indonesia? Ya kalau masalah agama lain, saya rasa di Indonesia kita memang diakui ada 4 agama yang diakui oleh pemerintah. Di antaranya ada Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Dan saya rasa sah-sah saja menurut kepercayaan ataupun agama yang diakui oleh negara kita ini selagi berpegang teguh pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata ya kita sama-sama menjalin satu komunikasi yang baik. Pada prinsipnya semua agama itu tujuannya baik. Sama-sama menciptakan satu kerukunan, menciptakan satu kedamaian. Jadi ya, apapun bentuk agama, selagi masih diakui di negara kita ini, seperti yang kita bilang tadi, ada Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, ya sama-sama baik semuanya, menurut kepercayaan mereka masing-masing. Saya rasa begitu. Selanjutnya, bagaimana konsep toleransi antar umat beragama yang menurut pendapat Bapak? Konsep toleransi dalam agama Islam, menurut saya, karena terus terang ya, saat ini saya masih Islam, alhamdulillah. Saya rasa konsep agama untuk kita ini menurut agama Islam dan menurut saya tidak ada lain tidak bukan ya kita berpikir ke depannya macam mana kita menjaga silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Arti kata seperti dalam agama Islam, ke agama Kristen ataupun ke Hindu dan Buddha. Jadi kita sama-sama menjaga satu prinsip, ya tadi kita di bawah satu bendera merah putih, sama-sama kita di bawah Bhinneka Tunggal Ika, dengan tujuan saling menghargai satu sama lain. Jangan saling memojokkan ataupun saling menghina ataupun mencaci. Karena pada prinsipnya agama kita yang ada ini sekarang ini boleh katakan memang agama yang disahkan dan diakui oleh negara kita. Jadi sudah sewajarnya kalau kita berprinsip untuk kedepannya akan lebih baik. Jangan saling menghina dan saling mencaci. Karena sesuai dengan aturan agama Islam, ya mungkin ada situ artinya agamaku ya untukku, agamamu untukmu. Amalku ya untukku, amalmu untukmu. Secara tidak langsung ya sama-sama menjaga hubungan silaturahmi kita biar lebih baik ke depannya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang COVID-19 di dalam agama Islam? COVID-19 itulah musibah ataupun virus yang saat ini melanda seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia saja. Dan virus ini kan sebenarnya kalau kita pikir hanya virus biasa seperti influenza. Cuman ya mungkin dikaitkan dengan menyebabnya kematian seseorang, bahkan sampai diisolasi, cara pengebumian pun cara pemakaman yang tidak boleh dihadiri, hanya dengan tim-tim khusus. Jadi sebenarnya kalau secara saya sendiri berpikir, itu adalah ujian, cobaan. Mungkin kita ini sudah dikasih kebebasan, sudah dikasih kesenangan oleh Sang Pencipta tadi, tapi kita lalai. Kita lupa untuk menjaga. Jadi ini merupakan satu ujian. Terus terang saya sendiri pribadi, kalau masalah COVID dikaitkan dengan agama, Islam khususnya, saya tidak paham dengan satu aturan pemerintah yang kita sampai dilarang untuk sholat Jumat khususnya yang berjamaah. Kalau oke lah seperti pengajian ataupun wirid yasin ibu-ibu itu ditiadakan mungkin. Karena itu boleh katakan tidak
ada tulisannya mungkin. Tapi kalau sholat Jumat ini saya rasa tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kalau kita kerjakan sendiri ya sholat Jumat ini kan bukan sholat Jumat, namanya sudah sholat zuhur. Kan begitu. Jadi artinya COVID-19 ini dengan agama Islam menurut saya dibilang bertentangan ya tidak, dibilang tidak bertentangan ya tidak. Jadi seiring dan sejalan. Kita tawakal, kembalilah kepada prinsip kita sendiri. Arti kata, kalau memang kita menganggap ini suatu wabah atau virus yang berbahaya, ya kita kembali kepada prinsip diri. Sebab di situ dituntut dengan protokol kesehatan, kita harus saling bebersih, cuci tangan, semua, dan menjaga kesehatan, menjaga jarak satu dengan lainnya. Dan saya rasa kalau masalah itu semua agama di dunia ini berprinsip juga sama. Tanpa adanya COVID, kita pun harus saling bersih, menjaga kesehatan. Karena itu mungkin salah satu cara untuk mencegah supaya kita jangan tertular. Untuk membatasi tidak berkunjung ke tempat-tempat yang sifatnya super ramai, ya saya rasa itu aturan yang baik, tidak masalah. Jadi harapan kita ya sama-samalah kita bantu program pemerintah ini. Macam mana caranya supaya COVID ini bisa putus mata rantai ini tadi. Caranya yaitu tadi kita sama-sama menjaga diri, tawakal, kita laksanakan protokol kesehatan sebaik mungkin. Tidak perlu kita keluar kalau tidak penting-penting sangat. Arti kata ya cukuplah kita berdoa, meminta pada Tuhan macam mana caranya supaya wabah ini segera berakhir. Ya semoga perekonomian Indonesia khususnya akan kembali pulih bila mana COVID-19 ini sudah mulai mereda. Ya saya rasa begitulah lebih kurang. Baiklah, sekian dari kami atas memberi waktunya untuk mendengarkan kami untuk wawancara. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.